Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fauzian. Saya berasal dari Universitas 11 April Sumedang dengan nomor pokok mahasiswa 2201105211136. Jadi di pertemuan kali ini mata pelajaran media pembelajaran pertemuan ke-10 saya ditugaskan untuk membuat video tentang ekosistem dan saya akan menerangkan tentang apa itu ekosistem di video ini. Baik, sebelum itu saya akan memulai ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dari kompetensi dasar. Berbagai rantai makanan, semua rantai makanan dalam satu ekosistem tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan atau berhubungan antar rantai makanan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jaring makanan dalam suatu ekosistem dapat menggambarkan kestabilan ekosistem tersebut. Makin banyak rantai makanan dan makin besar kemungkinan terbentuknya gabungan dalam jaring makanan. Semakin besar jaring makanan yang terbentuk, maka akan stabil pula ekosistem tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu B. Indikator pengertian ekosistem. Jadi, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala bentuk yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang dibutuhkan sesuai untuk makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu membuat makanan, air, dan tanah menjadi subur. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dan membentuk sebuah ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan atau sebuah pohon, tempat individu tinggal tersebut. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Selanjutnya, B. Indikator. Untuk indikator, saya menamakan di gambar yang tertera di belakang saya. Jadi, coba diperhatikan dengan sesama. Jika sudah jelas, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang lanjut ke jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan padang dan rumput, pasir, tundra, dan taiga. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Seperti gambar yang ada di belakang saya, coba perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar ikan dengan terumbu karang, itu adalah salah satu ekosistem air terumbu karang. Dan ada juga gambar sungai, ada juga gambar danau. Jadi walaupun sama-sama air, namun faktanya
Gambar tersebut atau contoh tersebut merupakan ekosistem yang berbeda. Saya akan mulai ke ekosistem buatan. Jadi, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Coba lihat contoh yang ada di belakang saya. Nah, ini ada foto sawah, ada ekosistem waduk, ekosistem bendungan, ada hutan buatan, ekosistem tambak. Jadi ini semua adalah buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya kita ambil saja sawah. Kita memerlukan makanan pokok. Masyarakat Indonesia selalu memakan nasi karena nasi adalah makanan yang utama di Indonesia. Dan nasi itu awalnya berasal dari padi, dan padi itu jadi dari lahan sawah. Jadi para manusia dan masyarakat di Indonesia akan membuat sawah untuk menghasilkan nasi. Dan juga kita membutuhkan bendungan untuk perairan mengaliri sawah-sawah agar semuanya dapat mendapat pasokan air yang cukup agar tanah menjadi subur. Baik, berikutnya kita ke ekosistem darat. Contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis-jenis tumbuhan, hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan, anggrek, serta hewan seperti kura-kura, burung, badak, harimau berada di ekosistem hutan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini merupakan bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadak, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah. Pada musim dingin, taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan biasanya hidup di ekosistem seperti ini karena cuacanya yang cocok dengan mereka. Tundra merupakan ekosistem dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup di sini. Bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa, bebek, menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem merupakan lingkungan baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangan setiap hewan, mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur ulang. Di dalam daur ulang hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh perkembangannya disebut dengan metamorfosis berdasarkan perubahan bentuknya. Metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita lihat contoh yang ada di sini. Ini ada gambar katak dulu ya. Gambar katak berawal dari telur katak lalu menjadi anakan katak, katak remaja, dan akhirnya katak dewasa. Katak dewasa akan melahirkan dan pastinya akan terus berputar seperti itu. Ada juga kupu-kupu yang akan berubah dulu menjadi kempong-kempong dan menjadi ulat. Setelah itu
terjadi perputaran ekosistem. Ternyata selain metamorfosis sempurna, ada juga nih contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas, berubah menjadi kecoa muda yang disebut mempa. Mempa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Ada juga hewan yang mempunyai daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal ikan. Hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemampuan menjadi ikan dewasa. Seperti contoh gambar berikut ini. Ya, mungkin segini saja video dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan di dalam video ini, karena kita manusia tidak senantiasa selalu sempurna dan selalu banyak kekurangan. Untuk kedepannya saya insya Allah akan melakukan yang lebih baik lagi. Mungkin saya akhiri video kali ini. Tunggu video selanjutnya di channel YouTube ini. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.